Inilah peluncuran satelit dari udara, Air Launch System. Sistem peluncuran dari udara. Aktivitas dan tuntutan bisnis jasa penerbangan ruang angkasa terus meningkat. Semakin banyak perusahaan bergabung untuk mengembangkan bisnis jasa penerbangan ruang angkasa ini. Ruang angkasa telah menjadi lahan bisnis baru. Penyedia layanan penerbangan ruang angkasa terus mengembangkan usaha mereka dengan membuat kendaraan peluncur satelit yang lebih besar. Hal ini disebabkan oleh tuntutan perkembangan di bidang telekomunikasi satelit, penginderaan jauh dan sistem navigasi satelit, serta kebutuhan ilmu pengetahuan dan program penelitian ruang angkasa. Untuk mengantisipasi kebutuhan peluncuran satelit-satelit kecil dalam 12 tahun ke depan, diperlukan kurang lebih 100 peluncuran per tahun. Tetapi yang menjadi kendala adalah mahalnya biaya pengangkutan dan peluncuran yang meningkat mencapai $30.000 per kilogram sekali peluncuran. Tujuan proyek peluncuran dari udara ini adalah untuk menekan biaya peluncuran satelit menjadi lebih murah, menjangkau pelayanan orbit yang lebih luas, dan juga menawarkan peluang bagi pelanggan satelit serta membawa keuntungan bisnis untuk proyek ini dengan menempatkan posisinya semakin bagus dalam pasar global bisnis peluncuran satelit. Sistem peluncuran dari udara transportasi ruang angkasa. Sistem peluncuran dari udara dengan menggunakan transportasi ruang angkasa bertujuan untuk meluncurkan satelit-satelit berukuran sampai 4 ton untuk jangkauan orbit yang rendah atau sedang. Satelit-satelit tersebut dapat diluncurkan dari wilayah Rusia atau negara lain. Sistem peluncuran dari udara melibatkan pesawat pengangkut, roket peluncur, dan pusat pengendalian misi. Sarana roket peluncur berukuran panjang 32,5 meter, diameter 3,2 meter, berat mencapai 100 ton, dan dapat memuat satelit seberat 4 ton. Terdiri dari 3 bagian roket. Roket pertama menggunakan NK-43 mili, Liquid Propellant Engine. Roket kedua menggunakan e-bolster dari Soyuz 2LV. Dan bagian ketiga yaitu pada ujung roket merupakan sarana pengangkut yang membawa satelit ke posisi orbitnya. Pesawat pengangkut utama adalah Antonov AN-124 Ruslan yang mampu mengangkut beban super berat dan telah dilengkapi dengan sistem dan peralatan yang dibutuhkan untuk peluncuran dari udara. Sarana roket peluncur Polyot diletakkan dalam ruangan khusus di dalam pesawat. Sistem komunikasi satelit digunakan untuk mengontrol sistem peluncuran dari udara ini. Proses penyiapan dan pemuatan roket peluncur ke dalam pesawat pengangkut semuanya dilakukan di Samara, Rusia sebagai pangkalan utama pembuatan roket peluncur Polyot. Roket peluncur Polyot diangkut oleh pesawat pengangkut Antonov. Kemudian pesawat pengangkut yang telah berisi roket peluncur Polyot terbang menuju lapangan terbang lokasi titik awal pemberangkatan yang tersebar di berbagai negara, yang salah satunya di Pulau Biak. Proses penggabungan satelit dengan roket peluncur Polyot yang ada di dalam pesawat pengangkut dilakukan di pangkalan lapangan udara sebagai titik keberangkatan, yaitu Bandara Udara Frans Kaisiepo. Sebelum peluncuran dilaksanakan telah dipastikan keamanan daerah atau jalur yang akan dilalui oleh pesawat pengangkut dengan membandingkan beberapa negara lainnya, dan posisi Pulau Biak merupakan daerah yang ideal. Proses peluncuran. Pesawat pengangkut setelah terisi roket peluncur dan satelit siap tinggal landas dan membutuhkan landasan pacu 3000 meter. Peluncuran roket ini tidak dilakukan di Pulau Biak, melainkan di perairan internasional, yaitu sekitar 400 km dari Pulau Biak, sehingga tidak dapat dilihat dengan mata telanjang.
Sistem peluncuran ini merupakan teknik terbaru dan yang paling rumit adalah proses mengeluarkan roket peluncur yang berada di dalam pesawat pengangkut Antonov untuk peluncuran dari udara. Demi keamanan proses peluncuran, maka telah dilakukan studi dan percobaan. Untuk mengeluarkan roket peluncur yang berada di dalam pesawat pengangkut, maka pesawat pengangkut harus melakukan manuver ke atas dan ke bawah hingga mencapai posisi yang ideal untuk melepaskan roket peluncur keluar dari pesawat pengangkut. Roket peluncur dilontarkan keluar dari pesawat pengangkut Antonov menggunakan sistem pneumatik, yaitu sistem yang menggunakan tekanan udara. Setelah mencapai jarak aman 250 meter, roket peluncur dihidupkan, kemudian roket peluncur mulai melakukan tugasnya untuk membawa satelit ke posisi orbitnya. Tahap selanjutnya adalah mengamankan bagian ujung roket yang berisi satelit dari ledakan yang mungkin terjadi akibat proses penyalaan roket kedua dan ketiga. Kemampuan muatan. Daya muat dalam sistem peluncuran ini memungkinkan untuk meluncurkan berbagai jenis satelit berukuran kecil ke orbitnya pada tahun-tahun mendatang. Pelaksanaan proyek sistem peluncuran udara ini akan memberikan pelayanan jasa pengangkutan yang semakin baik karena menggunakan teknologi, mesin-mesin, dan peralatan yang canggih dan dapat diandalkan. Proses peluncuran roket ini tidak menggunakan bahan bakar nuklir sehingga tidak menimbulkan radiasi apapun, tetapi roket ini menggunakan oksigen cair dan roket yang berbahan bakar minyak sehingga sama sekali tidak membahayakan lingkungan atau semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini, atau merupakan bahan bakar yang ramah lingkungan. Segi finansial. Proyek ini merupakan investasi yang menarik dan menguntungkan karena investasi 20-23 juta dolar Amerika Serikat atau berkisar 218 miliar rupiah dapat kembali dalam 10-12 kali peluncuran atau berkisar 4 hingga 5 tahun beroperasi. Keberhasilan proyek ini ditentukan oleh kehandalan komponen-komponen pendukung yang telah tersedia saat ini. Pendukung proyek. Kesuksesan proyek ini juga berkat para petinggi perusahaan penerbangan Rusia dan Ukraina. Para pengembang yang bertanggung jawab atas setiap bagian adalah VP Makestate Rocket Center, bertanggung jawab atas pengembangan roket peluncuran dan bagian-bagiannya. Design Bureau of Transport Machinery yang menangani pesawat pengangkut dan persiapan di lapangan. Automatic Research dan Development yang mengontrol fasilitas pusat pengendalian peluncuran. Antonov Design Bureau bertanggung jawab atas bagian penerbangan seluruh pesawat, termasuk pesawat pengangkut Antonov AN-124 Ruslan. Proyek peluncuran udara ini ditargetkan untuk operasi jangka panjang dan memiliki kemampuan daya saing yang tinggi dalam bisnis jasa peluncuran satelit.